Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Today I will give the explanations about how to analyze poem. Jadi di sini materi untuk bahasa dan sastra Inggris ya tentang sajak atau poems. Social functionnya atau fungsi sosialnya adalah yang pertama to give pleasure, untuk kesenangan ya, untuk menghibur, kemudian to entertain, to give value of life, maksudnya untuk memberikan moral value, kemudian bisa juga to express feelings, jadi apa yang dirasakan oleh penulis sajak tersebut. The structure, jadi struktur dari sajak ada baris, ada stanza, ada rhyme scheme. Maksudnya line di sini adalah baris. Jadi baris yang ada di dalam sebuah sajak. Ada berapa baris, misalnya begitu. Kalau stanza itu kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah bait, gitu ya. Kemudian kalau rhyme scheme itu maksudnya rima ya. Jadi pola di akhir baris. Apakah AA, BB, AAA, atau ABAB, dan sebagainya. Nah, kemudian tipe dari sajak berdasarkan jumlah baris. Ada yang disebut couplet, itu berarti terdiri dari 2 baris. Ada yang tercet, itu 3 baris dalam setiap stanzanya maksudnya ya. Kemudian quatrain itu terdiri dari 4 baris. Kemudian sestet itu 6 baris, oktav itu 8 baris. Itu seperti itu. Kemudian tipe utama dari sajak ada lirik poem, ada naratif, ada epic. Kalau lirik itu biasanya mengekspresikan personal, pemikiran secara personal atau feeling, gitu ya. Hampir mirip, mungkin kita bisa menggambarkannya dengan bisa lagu itu kadang-kadang kan juga dari lirik sajak gitu ya, mengekspresikan perasaan dari si penulisnya. Nah, itu biasanya pendek dan menggambarkan di sini maksudnya. Kemudian ada yang dalam bentuk naratif. Jadi sajak itu menceritakan sebuah cerita. Nah, ini otomatis akan lebih panjang baris yang ada di dalamnya. Ada lagi epic. Kalau epic itu cerita penting ya, yang berkaitan dengan budaya atau nation. Seringkali mereka itu anonim, maksudnya tidak jelas siapa yang menulis, gitu ya, tidak disebutkan. Nah, language feature, ada beberapa language feature yang bisa kita bahas di sini. Di antaranya adalah rhythm. Rhythm itu regular pattern of sound found in some poems. Jadi maksudnya begini, ada beberapa pattern, pola reguler yang ditemukan. Misalnya 1, 2, buckle my shoe, 3, 4, shut the door. Nah, ini antara or, door, to, shoe. Nah, ini namanya rhythm. Kemudian ada lagi yang disebut repetition. Repetition itu menggunakan kata yang sama atau frase yang sama terus dan terus lagi. Contohnya misalnya I was so glad, so very very glad. Ini kan repetition, mengulang. Di sini ada very very glad. Ada glad di sini, ada glad di sini. Artinya happy gitu ya. Ada lagi language feature yang disebut alliteration. Alliteration itu menggunakan konsonan yang sama di permulaan kata dalam sebuah sajak. Contohnya ini saya garis miring gitu ya. Saya italic gitu ya. Big blue basketball bat. Jadi di dalam satu baris itu ada diawali huruf atau konsonan yang sama. Nih, B, B, B gitu ya. Oke, next. Ada lagi language feature yang disebut assonance. Assonance itu menggunakan pengulangan dari sebuah vowel sound, itu maksudnya huruf vokal ya, di dalam baris atau teks dari sebuah puisi ataupun sajak. Contohnya misalnya
Go slow over the road. Nah, di sini ada kata sound au-nya itu ada beberapa di sini. Itu namanya assonance. Kemudian ada lagi yang disebut rima ya. Tadi kita bahas ya. Bisa jadi dia satu suku kata. Ingat, satu suku kata dalam bahasa Inggris penyebutannya. Jadi moon, spoon, June. Nah, itu satu suku kata. Itu menggunakan pola bunyi yang mirip ya gitu. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Lebih dari satu suku kata, tapi sama dia menggunakan similar sounds. Balloon, lagoon, seperti itu. Ada lagi tone and mode dalam language feature. Tone itu voice or sound of the poem. For example, serious, humorous. Jadi ini tone itu muncul saat sebuah saja atau puisi itu dibawakan oleh pembacanya. Nadanya bagaimana gitu ya. Kalau dia serius ya serius, kalau humor ya humor gitu. Kemudian mood itu feeling atau atmosfer yang ada di dalam sebuah puisi atau sajak gitu. Jadi feeling itu harus disampaikan dengan baik oleh si pembaca. Otomatis tone dan mood ini agak berbeda gitu ya. Nah, di sini kita bahas yang bagian yang lainnya adalah figurative language atau disebut juga figure of speech. Ada beberapa yang saya bahas di sini, ada simile, personification, hyperbole, metaphor. Jadi ini mungkin dalam bahasa Indonesia ada ya. Kalau simile itu mengekspresikan perbandingan gitu ya antara beberapa benda. Di dalam penggunaannya ada kata like ataupun as. For example, my love is like a red rose. Nah ini. Nah kemudian ada lagi figure of speech yang disebut personification. Ini mengekspresikan manusia itu jadi apa ya? Apa yang ada di dalam manusia itu diberikan kepada sebuah objek, mungkin hewan dan sebagainya. Contohnya ini the day. The day itu kan bukan manusia ya. Tapi dia menyebutkan the day scraped by slowly, sorrowfully. Nah, hari itu dia identifikasi dengan pelan dan sangat menyedihkan. Nah, itu yang biasanya kan munculnya pada manusia, tapi diekspresikan untuk objek gitu ya. Kemudian hiperbol itu otomatis melebih-lebihkan gitu ya. Contohnya I'm dying of a shame. Saya sekarat karena rasa malu. Nah, mungkin seperti itu. Saking malunya mungkin begitu ya. Kemudian ada metafor. Metafor itu comparison, perbandingan di antara beberapa benda yang sebetulnya tidak sama. Contohnya, war is the mother of all battles. Ini kan tidak sama ini sebetulnya. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa bahas di dalam how to analyze poems. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.